Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Di sebuah pulau kecil di lepas pantai barat di mana seorang fotografer bernama Samuel berkeliaran untuk mengambil gambar. Kami melihat bahwa sebagian besar orang yang dia foto sedang tidur di tempat yang acak. Tampaknya, sebuah krisis aneh telah melanda pulau tersebut. 3 hari yang lalu, orang-orang mulai tertidur entah dari mana, di tengah perjalanan dengan mobil, di dalam sauna, dan bahkan saat berenang di bawah air. Pada awalnya, para pengamat hanya bingung tetapi mereka segera mengetahui bahwa orang-orang yang tertidur itu tidak mau bangun, hampir seperti orang yang sedang koma. Beberapa dokter dan peneliti telah datang ke pulau ini dalam 72 jam terakhir, namun belum ada yang menemukan obat untuk mengatasi pandemi yang unik ini. Saat ini, semua penduduk tetap di pulau itu sedang tidur, yang beruntung di rumah mereka, beberapa di tempat kerja mereka, sementara yang lain di toko kelontong atau di dalam mobil mereka. Tubuh mereka berfungsi dengan baik, kecuali, setiap kali mereka dipindahkan dari tempat mereka tertidur, denyut nadi mereka menjadi tidak normal. Hal yang menarik dari situasi ini adalah bahwa fenomena ini tidak mempengaruhi mereka yang bukan penduduk tetap pulau tersebut sebelum kejadian. Oleh karena itu, para ilmuwan telah mendirikan kemah dan menandai setiap manusia yang tertidur di pulau itu untuk melacak mereka. Saat ini, tidak ada reporter yang diizinkan masuk ke zona yang terinfeksi, tetapi Samuel berhasil menyelinap melewati perbatasan di tengah-tengah kekacauan. Dalam petualangannya, dia memasuki sebuah bus yang penuh dengan penumpang yang tertidur untuk mengambil gambar. Dia menemukan seorang wanita yang memegang ikan mas hidup dan memutuskan untuk membawanya. Dalam keadaan yang aneh, Samuel merasa ikan itu adalah satu-satunya temannya dan dia berbicara dengan hewan itu. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah rumah yang terlihat cukup bagus untuk menghabiskan beberapa hari. Samuel dengan hati-hati masuk dan menemukan seorang wanita yang sedang tidur di tempat tidurnya. Namanya Stella dan dia adalah salah satu orang yang beruntung yang tertidur. Samuel tidak mengganggu privasinya dan tetap berada di kamar lain, tanpa menyadari bahwa para peneliti berada di luar rumahnya, menjaga area tersebut. Karena semua orang yang sadar telah diminta untuk meninggalkan pulau itu, dia takut akan dihukum jika ketahuan. Keesokan harinya, Samuel bermimpi pergi ke toko kelontong dan bertemu dengan Stella, tapi dia hampir tidak memperhatikannya. Dia tiba-tiba terbangun ketika Stella memanggil namanya dan bertanya bagaimana Stella mengenalnya. Hari yang baru memicu petualangan baru bagi Samuel saat dia berbicara dengan Stella yang sedang tidur sambil mendengarkan berita di radio. Seluruh dunia membicarakan tentang pandemi dan kontroversi-kontroversi aneh mulai bermunculan. Sambil menertawakan mereka, Samuel memutuskan untuk menjelajahi pulau itu di siang hari. Orang pertama yang ia temukan adalah seorang tukang yang sedang berpegangan pada sebuah pohon, tertidur dengan nyenyak. Dia juga menemukan hewan-hewan di pulau itu masih hidup dan bertanya-tanya siapa yang merawat mereka. Setelah sekitar 1 jam berjalan, dia tiba di sebuah gereja di mana sekelompok besar orang tidak sadarkan diri. Setelah mengambil beberapa foto, Samuel duduk di sebuah kursi dan tertidur. Dalam mimpinya, dia dan Stella duduk berseberangan di sebuah restoran. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal lama dan mengobrol tentang apa yang dilakukan Samuel di pulau itu. Stella tidak setuju bahwa dia memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan uang, namun Samuel berargumen bahwa dia ada di sana untuk mendapatkan pengalaman, bukan uang. Kemudian, dia kembali ke rumah dan memeriksa barang-barang Stella untuk menemukan jurnal hariannya. Saat dia membacanya, hubungannya dengan Stella semakin kuat dan dia terus memimpikannya. Dalam mimpinya, Stella memberitahunya bahwa dia adalah salah satu orang terakhir yang tertabrak. Orang pertama yang dilihatnya jatuh pingsan adalah guru pianonya yang sedang tertidur di tengah-tengah kelas. Ketika ditanya apakah dia takut, Stella menjawab bahwa dia lebih bingung. Para dokter dan peneliti datang tetapi hanya menemukan bahwa orang tidak boleh dipindahkan dari tempat mereka tertidur. Stella merasa lucu karena ada kemungkinan jantungnya akan meledak jika dia bangun dari tempat tidurnya. Samuel kemudian mengambil kesempatan untuk menanyakan bagaimana perasaannya saat tertidur. Stella menggambarkannya sebagai perasaan yang tidak nyata.
Dia mengalami mimpi-mimpi aneh yang jelas dan akhirnya tersesat di dalamnya, tanpa menyadari bahwa dia sedang tertidur lelap. Adegan berganti keesokan harinya dan Samuel memulai petualangan lainnya. Kali ini dia pergi ke lingkungan yang berbeda dan akhirnya melihat sebuah mobil yang penuh dengan balon. Ketika mencoba memotretnya, dia melihat seorang petugas kesehatan di dekatnya dan harus berlari kembali ke rumah. Kejadian tersebut membawa Samuel kembali ke dunia nyata dan dia memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut, setelah mengambil cukup banyak foto. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Stella, mengemasi barang-barangnya dan pergi ke pantai tempat perahunya berada. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu di pantai untuk melihat-lihat perahunya, dia memutuskan untuk pergi. Saat tiba di rumah, ia menyadari bahwa keran airnya menyala. Samuel ingat bahwa keran itu menyala saat pertama kali memasuki rumah, tetapi dia yakin telah mematikannya. Tiba-tiba, dia dibawa kembali ke mimpinya, duduk di seberang Stella di restoran. Stella bertanya kepadanya tentang alasan sebenarnya mengapa dia datang ke pulau itu. Samuel akhirnya berterus terang bahwa dia datang ke sini untuk Stella. Rupanya, setahun yang lalu, dia sedang berlibur di pulau itu ketika dia melihat Stella di toko kelontong. Dia mengikutinya ke restoran pada hari itu di mana dia tampak muda dan bebas sehingga menarik minatnya. Namun sebelum ia sempat meminta nomor teleponnya, malam itu berakhir dan ia tidak pernah melihatnya lagi. Pada kenyataannya, Samuel pergi ke toko kelontong untuk berbelanja, tetapi dua peneliti datang untuk membeli alkohol pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka menabrak Samuel, tapi dia menghindari ketahuan dengan berpura-pura tidak sadarkan diri. Setelah selesai, dia dengan senang hati berbelanja dan bahkan membayar kasir yang tertidur sebelum membawa pulang belanjaannya. Setelah itu, kita melihat dia berkeliaran di sekitar rumah Stella, mengamati barang-barangnya dan membayangkan bagaimana kepribadiannya. Dia mendapatkan jackpot ketika dia menemukan tape recorder di loteng yang memiliki daftar rekaman barang-barang favoritnya. Daftar tersebut berisi hal-hal acak seperti suara mesin tik, boneka Barbie tanpa kepala, dan flamingo yang melayang, namun semakin sering Samuel mendengarkannya, ia semakin tergila-gila. Dalam daftar tersebut, Stella menjelaskan bahwa mengemudi di pantai adalah hal favoritnya. Samuel membayangkan dia dan Stella berada di luar mencari mobil untuk dikendarai ke pantai. Dia takut akan ide mencuri dari orang yang sedang tidur, tapi Stella meyakinkannya bahwa mereka hanya meminjamnya. Mereka segera menemukan mobil yang mereka sukai dan masuk ke rumah pemiliknya untuk mencari kuncinya. Samuel menikmati sifat Stella yang berjiwa bebas dan mulai percaya bahwa Stella lebih dari sekadar imajinasinya. Beberapa saat kemudian, dia terbangun karena mendengar suara mobil di luar dan melihat dua petugas kesehatan datang ke rumah untuk pemeriksaan mingguan. Dia buru-buru mengambil semua barang-barangnya dan bersembunyi di lemari beberapa detik sebelum tertangkap. Para petugas memeriksa Stella untuk mengetahui apakah ada kelainan dan segera pergi. Samuel menghabiskan sisa hari itu dengan berbaring di samping tempat tidur Stella dan berbicara dengannya. Keesokan harinya, dia kembali ke loteng dan memutar bagian kedua dari rekaman tersebut. Kali ini, dia berbicara tentang hal-hal yang dia benci dan mengungkapkan bahwa dia merasa kesepian dan rapuh. Samuel berharap bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik, namun hal itu justru membuatnya merasa tidak berdaya. Sekali lagi, dia tersesat dalam imajinasinya dan mulai mengobrol dengannya. Keduanya berbicara tentang belahan jiwa dan bagaimana setiap orang memilikinya. Samuel menyarankan agar mereka menjadi belahan jiwa satu sama lain, namun Stella tidak mempercayainya. Kembali ke dunia nyata, Samuel akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah karena dia tidak memiliki tujuan untuk berada di pulau itu. Dia berhasil mencapai separuh perjalanan ke dermaga, tapi tidak bisa meninggalkan Stella. Di malam hari, dia pulang ke rumah dan menemui gundik Stella, dan bermimpi tentang mereka yang sedang merokok bersama. Sejak hari itu, dia membuat misinya untuk melakukan semua hal yang ada dalam daftar hal-hal yang disukai Stella. Dia membuat lasagna dan minum bir dari gelas anggur untuk alasan yang sama. Saat mabuk, Stella muncul dalam mimpinya, marah karena dia tidak meninggalkannya sendirian. Dia menyatakan bahwa versi Stella, yang dia ketahui dari jurnal dan rekamannya, bukanlah dirinya. Samuel mengakui bahwa Stella memang benar, bagaimanapun juga, dia tidak pernah berbicara dengannya dalam kehidupan nyata dan hubungan mereka sepenuhnya hanya ada di kepalanya.
Saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa datang ke pulau itu bukanlah sebuah kesalahan, Stella memintanya untuk meninggalkannya sendirian dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada adegan berikutnya, Samuel sekali lagi memutuskan untuk pergi, tetapi kali ini perjalanannya berbeda. Dia merasa sangat haus dalam perjalanannya dan mengalami halusinasi yang aneh. Untuk menghilangkan rasa hausnya, dia pergi ke apartemen, tetapi semakin banyak dia minum, semakin haus dia. Dinding-dinding mulai menutupinya, membuatnya cemas saat ia menyadari bahwa ia akan tertidur seperti yang lainnya. Saat dia mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga, dia mendapat telepon dari Stella Imaginer yang memanggilnya kembali ke rumah. Dia tiba-tiba terbangun dan kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa, menegaskan bahwa jika tertidur tidak dapat dihindari, dia lebih suka tidur di dekatnya. Keesokan paginya, yang sangat mengejutkan Samuel, dia bangun. Namun, dia tidak yakin berapa lama dia bisa terjaga. Mengambil kesempatan yang ada, dia menulis sebuah catatan untuk Stella kalau dia membacanya. Butuh waktu seharian dan pada akhirnya, ia pun jatuh koma. Waktu berlalu dan beberapa hari kemudian, Stella bergerak dalam tidurnya. Segalanya berubah ketika dia membuka matanya, terbangun setelah tertidur selama lebih dari seminggu. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki energi dan pergi minum air dari keran. Saat itulah dia melihat sikat gigi kedua di atas meja dan mengira ada orang lain yang tinggal bersamanya. Sambil dengan hati-hati mendekati Samuel yang sedang tidur di ruang tamu, Stella lebih merasa bingung daripada takut. Dia ingin membangunkannya tapi menyerah setelah beberapa kali mencoba. Rumah itu penuh dengan benda-benda acak yang disukainya seperti Barbie tanpa kepala dan flamingo raksasa yang mengapung. Stella sangat terkejut melihat benda-benda itu, tapi hal itu hilang begitu dia tahu Samuel membaca jurnalnya dan mendengarkan kasetnya. Karena marah, dia memukul Samuel beberapa kali dan menemukan catatan yang ditulis Samuel untuknya. Di dalamnya, dia meminta maaf kepadanya karena mendengarkan kasetnya dan meyakinkannya bahwa dia sama seperti orang lain. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa kesepian dan membangun sistem pertahanan tidak masalah. Tetapi dia memintanya untuk menjadi dirinya sendiri. Catatan itu membuat Stella sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa orang asing di rumahnya mengenalnya luar dalam dan dia juga merasa telah mengenalnya selamanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Stella mengalami beberapa mimpi yang melibatkan Samuel. Mereka mengobrol tentang kesukaan, ketidaksukaan, ketakutan, dan tanggung jawabnya, seperti yang dia lakukan dengan Samuel dalam mimpinya. Meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain dalam kehidupan nyata, Stella tahu bahwa mereka terhubung. Oleh karena itu, dia merawatnya seperti yang dilakukan pria itu padanya. Kemudian tibalah pagi hari ketika Stella bangun lebih siang dari biasanya dan mendapat kejutan yang menyenangkan. Samuel tidak lagi berada di sofa tempat dia tidur. Keduanya bertemu di dapur untuk pertama kalinya, tetapi bagi mereka rasanya seperti sepasang kekasih yang bertemu kembali setelah beberapa dekade. Samuel memperkenalkan diri dan berjabat tangan dengannya, senang mengetahui bahwa wanita itu juga senang bertemu dengannya. Pada adegan terakhir, kita dibawa kembali ke bus tempat semuanya dimulai. Wanita yang ikan masnya dicuri Samuel terbangun dari tidurnya dan kita melihat bahwa dia sekarang memiliki 2 ikan di tangannya, bukan 1. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.